Safety. Safety comfort. Safety. Safety comfort. Safety. 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 Safety comfort. Safety comfort. Safety comfort. SMK. Bisa ingat yes. Proses bagaimana pendingin. Setelah ini nanti akan melakukan pengecekan komponen-komponennya. Coba. Ya, positif ke nomor 8 timer, baru nomor 6 ke kom. Oke. Baru kemudian nomor B ke kompresor. Ini suhu ruangannya. Kan kita maunya itu suhunya 16 derajat. Kita atur di sini. Nah, kalau udah 16 oke. Ini untuk menaikkan, ini untuk menurunkan. Misalnya kita maunya 15. Kita turunkan. Oke, baru nanti tekan enter. Oke, coba di set. Ah, oke, tekan dulu itu. Oke. 15. Oke, buat 15. Jadi ketika kompresornya mati, tekanannya tinggi ya. Ini sekitar 7 bar atau 98 PSI. Nanti ketika kompresornya nyala, itu tekanannya turun. Tekanannya turun. Nanti lihat aja. Jadi hidup ya. Perhatikan nih tekanannya. Coba lihat ini. Ketika kompresor hidup, tekanannya bagaimana? Turun kan? Iya. Itu tadi yang Bapak bilang. Turun. Jadi ketika kompresornya bekerja gini, tiba-tiba mati, tekanannya masih turun, tapi kompresornya langsung hidup kembali, rusak ini kompresor. Jadi usahakan dia waktu mati, ini naik lagi, baru hidupkan kompresor. Ketika ruangannya kecil, freonnya kurang. Jadi jangan beranggapan ketika ruangannya besar freonnya banyak, bukan. Tapi justru ketika ruangannya besar freonnya semakin sedikit, ya kan? Ketika terjadi penyumbatan di kapiler, maka inilah yang ada. Adanya pembekuan ya. Itulah pembekuan. Baru kemudian kalau dia kekurangan freon juga seperti ini. Kekurangan freon. Biasanya kalau biasanya di awalnya bagus, tapi lama-lama terjadi seperti ini, kemungkinan evaporatornya kotor. Jadi harus kita cuci. Nanti setelah kita cuci, itu kembali seperti ini dia. Udah hilang kan? Oke, ketika dihidupkan, tanda dia bekerja, splitnya ini bergerak ke atas. Ini timer udah bekerja agar ini hidup. Baru lihat ya, outdoornya nyala. Di sini dia, coba tengok. Ini akan pipa keluarnya akan dingin. Coba deh. Pipa keluar dingin. Tadi penentu pipa keluar dengan pipa hisap apa? Diingat dia, pipa keluar itu pipa yang kecil, sedangkan pipa hisap itu pipa yang lebih besar. Jadi bukan melihat atas bawah. Kadang beda merek beda juga
posisinya nih. Lihat dia mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Udah gitu bisa dipegang dinginnya. Dia lebih dingin pipa keluar daripada pipa hisap. Coba dipegang, biar kalian tahu perbedaannya. Oke, terjadi proses pembekuan. Seharusnya kalau kondensernya kita tutup atau kipasnya kita matikan, maka tekanannya naik. Ini arti pembekuan ini, tekanannya turun. Misalnya kita butuhnya 70 PSI tadi, dia hanya sekitar 50. Kurang freon. Bisa nggak usah kita tambah. Tapi kondenser kita tutup atau kipasnya kita matikan. Coba kita buktikan. Kirikan enggak. Coba pegang tepatnya. Harus tangan aja. Oke. Kita tunggu ya. Ini kan dia kipasnya mati. Ada pembekuannya? Nggak ada kan? Tapi kalau sistem seperti ini membahayakan kompresor. Kenapa membahayakan kompresor? Karena tekanannya naik terus. Ya. Memang solusinya itu harus kita isi. Karena tadi evaporator baik-baik aja ya. Tapi dia terjadi pembekuan. Artinya memang kurang freon. Kecuali tadi evaporatornya kotor, baru kita cuci, baru tidak terjadi apa-apa, berarti memang evaporatornya. Tapi kalau evaporatornya bersih tapi terjadi pembekuan, itu freonnya kurang. Coba hidupkan lagi pasnya, pasti kembali lagi dia. Gimana? Terjadi kan? Dia mulai pembekuan.